ya. Vakum ini harus bersih, ini harus tetap mengalir, ini harus dingin dalam kondisi jalan, ini harus dingin. Karburator ini harus dingin, yang ini ya, kalian pegang, ini punya kalian harus dingin. Kalau ininya nggak dingin, nanti tetap punya kalian boros, guys. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ibnu Hasan si Jimny Car Vlog. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ibnu Hasan si Jimny Car Vlog. Ya guys, di pagi hari ini saya akan membahas tentang penyebab BBM boros di Suzuki Jimny Katana, guys. Karena kemarin banyak sekali yang nanya sama saya, ada juga yang DM dan komen banyak banget di video saya. Oke, di kesempatan kali ini kurang lebihnya akan saya bahas menurut pengertian saya dan pengalaman saya, guys. Oke guys, cekidot, langsung aja kita bahas. Jangan diskusi guys. Oke, jadi di sini yang pertama saya buka cupnya, guys. Kenapa Jimny kalian itu boros? Ya, yang pertama mungkin saja Jimny kalian sudah di-upgrade. Suzuki Katana GX sama DX itu jelas konsumsi BBM-nya sudah berbeda ya guys. Karena kalau Katana DX itu belum dibekali AC dan power steering rata-rata ya guys. Ada juga yang sudah dibekali AC. Tapi yang paling inti itu belum dibekali power steering ya guys. Dan yang kedua, ya, mobil itu bisanya boros karena satu, usia guys ya. Oke, jadi usia yang semakin tua, dan faktor pemakaian kilometer yang sudah tinggi banget ya guys, menyebabkan pengapian dan pembakaran di dapur mesin ini menjadi kotor ya guys ya. Maka ada juga yang teman-teman yang mobilnya digurah ya guys, dalam artian pembersihan, pengapian, dan kompresi secara menyeluruh guys. Jadi mobil yang sudah tua itu biasanya pengapiannya mulai lemah, terus kompresinya itu kotor dan businya kotor, bak-baknya kotor, klepnya juga kotor, perlu diskur, atau karburatornya, parkirnya perlu diganti. Itu juga menyebabkan boros ya guys. Dulu waktu saya beli Suzuki Jimny ini, kalau nggak salah kurang lebih tahun 2012 ya guys. Lah itu waktu saya bawa pulang itu ngasep guys. Karena di sisi lain saya beli Jimny ini setengah ngebangun nih guys. Jadi ini bener-bener kondisinya standar banget, terus mesinnya juga kurang sehat, keluar asap hitam, dan itu ternyata ring sehernya kena guys. Jadi ring pistonnya itu kena, terus knalpot keluar asap hitam, olinya selalu ngejok guys ya. Olinya itu selalu ngejok, jadi setiap habis 10 liter bensin itu olinya ngejok 1 liter, jadi udah kayak 2 tak gitu. Dan konsumsi BBM nya itu kalau nggak salah sampai 17 guys ya. Jadi itu saya pakai selama 3 bulan seperti itu guys, dari ini datang ya. Belum tahu dari pemilik sebelumnya guys. Terus selanjutnya itu saya manggil bengkel ke rumah, karena saya nggak bisa kalau ditinggal-tinggal. Saya manggil bengkel ke rumah ya kan, terus dibongkarlah ini mobil, diganti ring pistonnya, terus kita perbaiki ini mobil, kita perbaiki semua kerusakannya. Jadi dari ring piston kita ganti yang bagus, kita ganti 4-4-nya, di 4 silinder ganti semua. Terus kita lihat itu
klepnya. Ternyata klepnya kotor semua guys ya. Nah jadi ini satu piston itu terdiri dari 2 valve guys, jadi 4 piston jadi 8 valve, dan 8 valve-nya ini kotor semua guys karena ada oli yang tadi nyampur di dalam kompresi suplai bensin bahan bakar di dalam dapur mesin. Nah maka dari itu kan pembakaran kan kurang maksimal guys, jadi tenaganya kurang, konsumsi BBM jadi boros karena tercampur dengan oli, otomatis suplai masuk bensin itu lebih maksimal lagi, jadi lebih boros guys. Dan nggak pernah bisa maksimal karena suplainya aja yang maksimal tapi tenaganya nggak bisa guys ya. Jadi kita skur klepnya. Nah intinya pengapian harus bersih guys, jadi klepnya kita skur, dibersihin, terus radiator dikorok guys dulu, radiator dikorok, dan ini poli dijadiin kecil biar kipasnya kenceng muternya, radiatornya jadi adem guys. Nah, radiator dikorok itu udah sampai ini bersih, dan timing belt juga saya ganti guys biar maksimal, timing belt sama leker tensioner. Nah ini hati-hati guys, nanti kalau ini kita telat ganti, ini semisal laker tensionernya pecah, itu klepnya bisa melentong semua guys, bisa 2 atau 3 klep bisa melentong, bisa valve-nya. Nah oke, kembali lagi ke topik pembicaraan tadi guys ya. Jadi begini, ketika di dalam pengapian dan kompresi itu kurang maksimal, jadi tenaganya mobil kurang, menyebabkan tenaga mobil menjadi kurang, dan otomatis gas kita menjadi lebih dalam lagi, otomatis suplai bahan bakar dari karburator itu lebih kencang lagi guys. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa mobil kita tenaganya lebih enak, malahan jadi boros guys. Nah yang kedua, kita ganti businya yang baru guys, yang masih layak. Kita ganti busi yang rutin, yang masih layak, kira-kira 20.000 km guys ya, 20.000 km. Dan ini ganti ininya apa namanya, ini kabel businya 40.000 km. Ini dari pengalaman saya aja ya guys, sampai ke kabel delco dari koil. Supaya pengapian kita lebih maksimal ya, kita ganti pengapiannya. Terus ini kita ganti koilnya, kita ganti baru merek GT Coil. Nah, terus juga karburator kita bersihin, spuyer kita standarin, ukurannya berapa lupa saya. Waktu ganti spuyer itu saya pasrah sama orang Suzuki guys ya. Jadi di toko khusus spare part Suzuki itu saya tanya spuyer yang originalnya Suzuki, tapi saya nggak tanya ukurannya berapa guys ya. Saya cuma mintanya spuyer yang originalnya Suzuki, Jimny ya guys ya guys. Terus ini guys, filter harus tetap bersih dan baru, harus tampak putih sebegini. Nah ini udah agak kotor guys, karena ini udah ini kurang lebih udah 15.000 km. Ini harus bersih ya, ini bersih. Spuyernya dikasih standar aja guys, lebih kecil sedikit juga nggak apa-apa, karena kata Suzuki Jimny itu kalau ditanjakan nggak bakalan kita nggak kuat, karena gardannya itu kan didesain untuk nanjak guys, jadi bukan untuk lari mobil ini guys, jadi bukan untuk lari guys ya. Terus selanjutnya ini guys, fuel pump bensin ini, lihat nggak kalian, yaitu filter bensin kita ganti, yang baru supaya maksimal, jadi bensinnya bersih, pengapiannya lebih maksimal. Terus kalau teman-teman ada waktu ya, itu mobilnya tangkinya dikuras yang bersih, jangan ada sedikit pun sisa kotoran. Terus kalian diganti filter bensin, baru kalian ganti filter bensinnya.
biar supaya suplai BBM itu lebih maksimal dan bersih ya guys. Kalian nggak perlu pakai oktan-oktan yang tinggi-tinggi karena ini Suzuki Jimny itu masih karburator guys. Jadi kasarannya kalian pakai, misalkan kalian punya hewan itu dikasih minyak jelantah pun masih bisa nyala guys, masih bisa jalan dan nggak ngaruh sama mesin guys. Contohnya saya itu selalu pakai premium guys, nggak pernah pakai Pertalite bahkan Pertamax. Karena begini guys, karena sebenarnya pakai Pertamax itu enak ya, memang enak, cuman harganya yang nggak enak guys. Nah, itu yang bikin saya males beli Pertamax. Memang enak di ini, cocok guys. Dan yang kedua Pertalite itu memang enak juga, gampang dicari di mana-mana tempat SPBU pasti ada. Cuman tarikannya jadi lemot guys, mobilnya nggak enak, tarikannya jadi lemot. Untuk masalah harga oke lah, cocok lah untuk kalangan anak muda, anak kuliahan, anak sekolah itu masih cocok. Nah ini saya nemu lagi deh, jadi saya pakai premium guys, larinya enak, dapatnya banyak, harganya murah. Tapi nggak enaknya guys, kita nyarinya harus ke pom bensin tertentu, kita harus ngakalin, kita harus kasarnya kita harus ngapalin gitu guys. Nah oke, lanjut di topik pembicaraan, kita ganti platina guys ya. Jadi platina yang sudah kayak gini, yang ininya udah bolong begini nih, fokus. Nah, yang udah bolong begini nih, yang udah bolong seperti ini, itu kita harus ganti guys. Tuh kan, itu kan udah bolong, bukan bolong yang ini ya guys, bukan bolong yang ini ya, tapi itunya udah pada bolong, udah pada nempel di sini karena panas. Karena platina itu pemutus arus listrik ya guys. Jadi kita harus ganti. Ini biasanya tuh, ini memang kalau ininya baru, platinanya baru, otomatis pengapian stabil semua guys. Jadi kalian harus tetap ganti baru. Ini saya pakai kuil yang ini, yang kuil lama guys. Ini memang belum mati, memang ini belum mati guys, cuman pengapiannya itu kecil guys. Ini belum trouble juga, belum ya, cuman saya rasa tuh ini jadi penyebab boros. Setelah saya ganti memang bener. Nah setelah saya ganti jadi bener guys, memang bener. Nah, walaupun ini belum rusak, cuman kalau namanya usia itu memang semua itu semakin lama semakin lemah guys. Saya rasa coil ini tuh coilnya udah lemah banget, terus saya ganti yang itu, coil itu baru. Itu harganya kurang lebih 265 atau berapa tuh. Saya belum sempat pasang TCI. TCI itu fungsinya untuk memaksimalkan pengapian, jadi seolah-olah itu no limiter. Jadi ketika kalian bayar pol begini, nanti nggak ada putus-putusan. Karena kalian kalau ini di gasnya diinjek pol itu kan pasti ada ngek BPM terakhir dia guys. Nah itu namanya limiter pengapian guys. Nah itu limiter speed ya, limiter pengapian. Nah kalau pakai TCI itu nggak ada, jadi semakin lama itu gasnya tuh tetap manteng terus. Kasarannya di speedometer cuman 9.000 rpm, kalian bisa sampai 11.000 walaupun speedometernya tetap di angka 9. Nah itu fungsinya TCI guys ya. Dan juga selanjutnya filter harus tetap rapat guys. Nah ini filter saya memang saya tambal guys karena bocor kemarin. Habis nyarinya harus ke kota. Kalau di sini jarang filter yang ini, selang filternya. Karena saya tambal ini ini nggak pernah awet guys. Jadi saya beli itu paling 1 bulan itu udah sobek terus. Entah karena pemakaian atau apa nggak tahu ya. Saya kemarin tuh beli tuh, ini juga baru kok. Ini nggak lama. Ini belum lama. Ini baru 2 bulan tapi udah sobek. Makanya saya tambah lagi. Makanya saya mau beli lagi tuh sebenarnya malas karena karetnya tuh kayak karet
apa ini nggak tahu, jadi seolah-olah tuh gampang sobek gitu guys. Nah yang selanjutnya vakum guys ya. Vakum ini harus bersih, ini harus tetap mengalir, ini harus dingin dalam kondisi jalan, ini harus dingin. Karburator ini harus dingin, yang ini ya kalian pegang, ini punya kalian harus dingin. Kalau ininya nggak dingin nanti tetap punya kalian boros guys. Pasti boros karena vakumnya nggak bekerja dengan normal. Ini kan di dalam delco sini, di dalamnya tuh ada gotrinya, ada apa namanya, bantalan apa namanya yang bulat-bulat itu guys, itu ada gotrinya. Kalau ininya nggak ngalir vakum, itu kemungkinan gotri kalian udah pada bubar semua. Jadi putaran di dalam sini tuh nggak bisa memompa suplai vakum ke dalam karburator, jadi pernapasannya tuh nggak ada. Jadi seolah-olah tuh tenaga kalian juga kurang guys. Nah untuk vakum, sebentar dulu. Untuk selang vakum ini sistemnya begini guys. Jadi saya rem itu saya ambilkan dari selang vakum, kita cabang jadi 2. Terus ini dari idle up itu saya cabang, jadilah stang servo guys. Ini saya masang sendiri bener-bener real di tempat tukang las guys. Terus ini vakumnya ke AC ke sini, namanya apa kurang tahu guys. Mungkin teman-teman ada yang mau nyontek, ini kan nggak apa-apa ya, barangkali kalian mau berdiri sendiri. Ini ini harus dalam keadaan terpasang semua, karena kalau nggak terpasang nanti kalian ada suara kayak ban bocor, jadi pss, begitu ya guys. Nah itu harus kita terpasang semua dan rapat guys. Jadi kesimpulannya, antara pengapian dan kompresi itu harus sempurna guys. Jadi nggak usah dikecil-kecilin, nggak usah diirit-iritin. Toh kalau semua standar dan SNI wajar, itu pasti mobil kalian itu pasti irit ya. Jadi itu kalau menurut pengalaman saya itu yang pernah saya ganti. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi referensi untuk diganti supaya lebih irit lagi Jimny kalian. Oke guys, bila ada yang kurang jelas bisa kalian komen di bawah, silahkan request aja di bawah, request apa kalian silahkan, monggo, saya terbuka, kita diskusi bareng-bareng ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.